Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi mayamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, saya tidak pernah bosan menyampaikan atau memanjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan seperti ini, yaitu kesempatan menyapa Bapak Ibu di bulan Ramadan, bulan suci, bulan penuh berkah. Karena tidak semua orang dikaruniai umur panjang atau kesehatan sehingga masih bisa menjalankan ibadah utama di dalam ajaran Islam ini di tahun ini. Ya, tentu kita mendoakan bagi yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sudah meninggal dunia juga mendapatkan jalan yang mulus untuk kembali kepada Allah SWT berkat bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan penuh limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini di Lazuardi diberi judul Gemilang Ramadan, hiasi jiwa dengan Islam, iman dan ihsan. Kita tahu bahwa ihsan itu seperti diajarkan oleh Rasulullah adalah karunia berupa kemampuan kita untuk berkoneksi dengan Allah, bahkan digambarkan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, berkat ibadah kita yang penuh dengan kecintaan kita kepadanya. Rasulullah mengatakan, "Anta'budallah ka'annaka tarah." Ya, beribadah kepada Allah dalam keadaan kamu bisa melihatnya. Tentu melihat bukan dengan mata kepala, ya. Nah, itulah ihsan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan kepada kita sebuah hadits qudsi yang di dalamnya Allah SWT mengatakan, "As-saumu li wa ana adzibih." Yang oleh seorang sufi itu diartikan ibadah puasa itu untukku dan akulah pahalanya. Ya. Bukan hanya akulah yang memberi pahalanya, tapi akulah pahalanya. Kalau kita kaitkan dengan hadis tentang ihsan tadi, maka kita akan melihat bahwa puasa ini adalah sarana untuk mencapai ihsan. Karena dalam hadis yang kedua yang saya sebutkan tadi, jika orang berpuasa dengan baik, penuh keimanan, penuh kepasrahan, maka kita akan mendapati Allah. Sedang di dalam hadis tentang ihsan dikatakan bahwa ihsan itu adalah beribadah kepada Allah sedemikian dengan penuh kecintaan sehingga akhirnya kita melihat Allah. Ya, melihat itu hanya mungkin jika kita sudah berada di dalam sampai batas tertentu kebersatuan dengan Allah SWT. Jadi puasa, dengan puasa yang baik kita bisa mendapati Allah SWT di dalam jiwa kita, di dalam rohani kita. Nah, tapi sebagaimana dalam hadis ihsan yang panjang itu, ihsan harus dicapai setelah kita mendaki dua tangga sebelumnya, yaitu tangga Islam dan tangga iman. Tangga Islam itu adalah tangga yang di dalamnya kita diwajibkan menjalankan syariah-syariah Allah. Baik itu dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ibadah-ibadah yang lain, ibadah sosial, ya. Seluruh aturan keagamaan yang dibahas kalau dalam fikih itu ada ibadah mahdhah, ahwal syakhsiyah dan lain sebagainya, muamalah, perdagangan, itu semua diatur dalam syariah dan kita harus mendaki tangga syariah itu, menjalankan semua perintah Allah, menghindarkan larangannya dalam semua aspek kehidupan kita. Sebelum kita nanti naik ke tangga kedua, yaitu tangga iman. Tangga iman ini bukan keyakinan buta, bukan sekadar yakin tanpa alasan. Kalau yakin tanpa alasan namanya bukan iman. Ya, iman itu adalah keyakinan akan Allah SWT yang kita sampai kepadanya dengan kesadaran, dengan pemikiran. Itulah yang disebut sebagai keyakinan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan iman itu adalah hubungan kita dengan Allah yang dilandasi oleh cinta. Ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat dalam cintanya kepada Allah.
Dan tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang kita tidak mengetahuinya dengan baik. Jadi cinta itu harus didahului oleh ma'rifah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan awaluddin ma'rifatuhu. Ya. Awal agama adalah ma'rifah atau mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dengan mengenal Allah dengan sesungguhnya, kita kemudian bisa jatuh cinta kepada Allah. Cinta inilah ciri iman yang sesungguhnya. Nah, kalau kita sudah menjalankan semua aturan Allah dalam semua aspek kehidupan berislam, kemudian keislaman kita itu sudah disandarkan kepada keimanan yang kuat, baru kita bisa mencapai tahap ihsan. Nah, dengan demikian kalau kita kaitkan dengan puasa, tentu kita berharap puasa kita lakukan dengan mengikuti aturan Islam yang sesungguhnya tentang ibadah puasa Ramadan itu. Seluruh syariah puasa kita jalankan, bukan hanya ibadah puasanya, tapi sedekahnya, kebaikan hati, sikap kesantunan kepada sesama makhluk Allah, ya itulah yang disebut sebagai tangga syariah. Kemudian kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya, dengan seintensif-intensifnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, sekhusyuk-khusyuknya. Mudah-mudahan dari situ kita bisa meningkat ke tangga iman, tangga ma'rifah dan kecintaan kepada Allah, dan akhirnya kita sampai kepada tangga ihsan, di mana kita benar-benar bisa mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala puasa kita. Mari kita semua berdoa agar di bulan Ramadan ini kita betul-betul bisa menyelenggarakan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, berbuat baik, beramal soleh, bersedekah, ya, membersihkan hati, sehingga kita bisa mencapai tingkat ihsan melalui ibadah puasa yang kita lakukan ini. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan Allah masih memberi kita jatah kehidupan, kesehatan, agar di tahun yang akan datang kita masih bisa menyelenggarakan ibadah utama puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Tidak lupa saya ucapkan juga selamat Hari Idul Fitri, hari yang di satu sisi merupakan hari selebrasi atas semua ikhtiar kita di dalam menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan hari yang mudah-mudahan membawa kita kepada fitrah kita, kebersihan hati kita, dengan harapan Allah SWT melipat gandakan pahala kita dan menghapuskan kekurangan-kekurangan dalam ibadah puasa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.